bacanya lebih teliti aja. Oke, langsung aja mungkin kelompoknya siapa yang mau presentasi? Kromatografi mempelajari macam-macam metabolit sekundernya, ya, entah itu dari antrakinon, tanin, terpenoid, kemudian minyak atsiri ya, yang setelah UTS. Kalau yang sebelum UTS ada flavonoid, alkaloid, ya, dan jenis-jenis ekstraksinya. Nah, untuk yang kromatografi ini kita belajar tekniknya, gitu ya, untuk memisahkan campuran. Yang jelas yang akan kita teliti masih sama, senyawa atau simplisia yang dia itu memiliki yang mengandung metabolit sekunder, ya, bisa alkaloid, flavonoid, dan yang lainnya. Gitu. Nah, caranya, tekniknya itu menggunakan kromatografi. Sebenarnya kromatografi itu pernah kita bahas di kimia analisis ya. Di kimia analisis selain kromatografi kan juga ada spektrofotometri gitu ya, di semester 4 dulu ya. Itu kita pernah bahas. Jadi ini lebih ke refresh lagi dan lebih dikerucutkan untuk meneliti simplisia atau senyawa bahan alam. Oke, kromatografi adalah teknik untuk memisahkan campuran menjadi komponennya dengan bantuan perbedaan sifat fisik dan kimia masing-masing komponen. Jadi pasti di dalam suatu campuran itu kan dia terkandung banyak komponen tuh. Nah, masing-masing komponen itu dia punya sifat fisik, sifat kimia yang berbeda antara satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, cara dari kromatografi ini adalah memisahkan dengan cara itu tadi, sifat perbedaan sifat fisik dan kimia berdasarkan itu, gitu ya, kromatografi. Next, intinya memisahkan campuran jadi komponen-komponen, menguraikan, gitu. Itu keywordnya. Pemisahan pada kromatografi terdiri dari 3 komponen utama. Nanti komponen yang akan dipisah adalah yang pertama fase diam atau stationary phase, padatan atau cairan. Ya. Kemudian kalau fase gerak atau mobile phase atau eluen yang sering kita dengar adalah istilah eluen. Itu dapat berupa cairan atau gas. Kemudian komponen yang ketiga adalah analitnya. Ya, analit itu memang yang akan kita dapatkan, yang akan kita teliti itu analitnya. Oke. Pemisahan yang terjadi akibat perbedaan distribusi analit pada fase diam dan fase gerak. Jadi karena memang adanya perbedaan distribusi tadi, ada perbedaan sifat fisika dan kimia. Kalau distribusi itu berarti masuknya ke perbedaan yang kimia ya, antara fase diam dan fase gerak. Next. Ada 4 macam kromatografi berdasarkan teknik kerjanya dan pasti dari jenis bahan yang digunakan. Prinsip kerjanya juga nanti akan berbeda. Ya, yang pertama dulu kromatografi kertas. Next. Kromatografi yang menggunakan kertas selulosa. Ya, kenapa disebut kromatografi kertas? Karena memang instrumennya menggunakan kertas. Kertas apa? Kertas selulosa murni yang dia itu punya afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Afinitas itu daya menariknya gitu, daya tarik ke air atau pelarut polar itu dia tuh kuat, tinggi. Makanya digunakanlah kertas selulosa murni. Nah, jadi gampang tuh mengambil pelarut di dalam larutan. Jadi kan di dalam suatu larutan itu kan ada zat terlarut dan ada pelarut. Nah, si kertas selulosa itu dia memiliki afinitas yang tinggi, makanya dia bisa menarik pelarutnya. Ya, untuk apa tujuannya? Ya untuk mendapatkan larutan yang diinginkan gitu ya, akan diteliti.
biar tidak terkontaminasi oleh pelarut yang digunakan. Karena pelarut itu kan sifatnya membantu untuk mendapatkan analit. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen penyusun campuran tersebut. Tadi komponennya kan ada fase diam, fase gerak, dan analit. Prinsip kerja dari kromatografi kertas ini, pelarut ini akan bergerak lambat pada kertas. Komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda, jadi laju kecepatannya beda-beda ya. Dalam contoh itu ketika kalian akan mengukur pH ya, contohnya akan mengukur pH air gitu, menggunakan kertas kemudian dicelupkan, itu kan airnya itu akan meresap ya, akan meresap ke kertas, kemudian naiknya itu akan ada nggak rata nggak rata gitu, tapi ada yang tinggi, ada yang lajunya cepat, ada yang lajunya lebih lambat. Dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Nah, dari pertama juga kita kan menggunakannya indikator warna ya. Oke, ini ada teman kalian yang bergabung, tapi karena sudah lebih dari 15 menit, tidak saya set ya. Oke, next. Yang kolom. Jadi kalau kolom dia yang menggunakan kolom. Di semua itu dinamakan sesuai dengan instrumennya. Ya, kromatografi kolom karena memang dia pakainya kolom gitu. Sebagai alat untuk memisahkan komponen dalam campuran. Prinsipnya adalah adsorpsi, di mana campuran komponen terlarut dalam fase gerak dimasukkan ke dalam kolom. Jadi yang sudah larut di dalam fase gerak dimasukkan kolom, dan komponen bergerak tergantung pada afinitas relatifnya terhadap fase diam. Jadi nanti kalau misalkan dirumuskan ada afinitas relatif ya, ada gaya tarik yang relatif, yang stabil gitu. Pemilihan pelarut tergantung pada karakteristik kelarutan campuran. Masih ingat ya, like dissolve like. Jadi pemilihan pelarut ya tergantung dari zat terlarutnya apa. Kalau zat terlarutnya itu dia polar ya berarti pelarutnya dipilihlah yang polar seperti air. Kalau misalkan non polar ya dipilihlah pelarut yang non polar. Di sini adsorpsi. Adsorpsi itu sering ya kita dengar adsorpsi, sering dengar juga absorpsi. AD dan AB itu beda. Kalau adsorpsi itu hanya penyerapannya itu hanya sampai di permukaan saja. Ya, sedangkan kalau untuk yang absorpsi itu dia penyerapannya sampai dalam. Gitu. Next. Lapis tipis, KLT, ini yang sangat sering digunakan ya. Atau istilah lainnya thin layer chromatografi, TLC. Teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan senyawa organik. Karena kesederhanaan dan kecepatannya sering digunakan untuk memantau kemajuan reaksi organik dan untuk memeriksa kemurnian produk. Jadi kata kuncinya adalah senyawa organik dan untuk memeriksa produk itu murni atau tidak ya, sudah terkontaminasi atau belum. Nah, prinsipnya adalah distribusi senyawa antara fase diam berupa padatan diletakkan pada plat kaca atau plastik dan fase gerak berupa cairan yang bergerak di atas fase diam. Jadi pakainya plat kaca. Kalau kalian kuliah mikrobiologi di lab ya, di lab itu biasanya menggunakan kok sebelum seperti kayak mau di mikroskop itu loh, dilihat pakai mikroskop itu kan pakai kaca ya. Nah itu kayak gitu, plat kaca itu hampir seperti itu untuk fase diamnya. Oke, next. Kromatografi gas. Dia teknik pemisahan yang didasari oleh perbedaan kecepatan migrasi komponen penyusun senyawa. Jadi lebih ke perbedaan kecepatan. Ya, keywordnya itu kalau kromatografi gas. Dari penyusunnya
senyawa itu apa saja. Kromatografi gas berfungsi untuk menganalisis struktur molekul senyawa. Jadi nanti output dari kromatografi gas ini adalah seperti yang segi 6 itu ya, cincin gugus fungsi itu ya, struktur molekulnya. Prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Nah, itu bedanya dengan hampir sama ya dengan kromatografi kolom, tetapi kalau untuk yang kromatografi kolom kan bukan gas yang digunakan, tetapi di sini yang digunakan adalah gas. Setiap senyawa akan punya kecepatan yang beda-beda, seperti tadi yang di kromatografi kertas ya, dia punya laju yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolaran. Nanti semakin dia katakan pelarutnya yang digunakan polar, kemudian si senyawa ini dia bersifat polar, ya dia akan lebih cepat gitu ya. Ingat pokoknya like dissolve like, itu prinsip. Next. Untuk review jurnal di sini adalah kita akan mencari, akan mengisolasi, mengidentifikasi metabolit sekunder yaitu steroid dan triterpenoid. Triterpenoid itu dia turunan terpen yang punya 6 gugus, yang punya gugus karbon, ya, yang punya gugus karbon C, ya, yang berasal dari 6 isoterpen apa ya? Ya, jadi dia terdiri dari karbon, senyawa-senyawa karbon juga. Nah, senyawa simplicia yang akan kita teliti adalah alga merah. Alga merah itu, alga itu rumput laut. Alga merah itu rumput laut, warnanya merah, ya, alga merah atau cuma kotoni. Kromatografi teknik yang digunakan adalah kromatografi kolom yang bersifat basah. Ya, next, diteliti 2018 ya. Masih sama, ini nanti bahannya itu alga merah, kemudian isolasinya dia menggunakan maserasi. Maserasi itu perendaman ya. Kalau masih kalian ingat perendaman, kalau maserasi, jadi memang masih konvensional ya maserasi itu, tapi masih sangat sering digunakan. Oke. Untuk mendapatkan senyawa metabolit sekunder, keduanya dipisahkan dengan partisi. Ya memang basic dari kromatografi ini kan memisahkan campuran. Ya, dengan cara yang lebih murni dapat dilakukan isolasi dengan menggunakan kromatografi kolom. Ya, kromatografi kolom ini kan dia dipengaruhi oleh adsorben ya. Untuk proses adsorpsi itu dibutuhkan bahan yang disebut adsorben. Kemudian eluen itu tadi adalah fase gerak ya. Kemudian diameter kolom dan laju alir. Kecepatan lajunya, sifat lajunya seperti apa, cepat atau lambat. Monitoringnya kan digunakan KLT, jadi untuk awal digunakan kromatografi kolom. Tapi untuk memonitor itu kita pakainya KLT. Ya, memang karena KLT itu kan dia untuk meneliti senyawa organik. Dan identifikasi menggunakan FTIR, Fourier Transform Infrared, hampir kayak spektrofotometri ya, ada yang jenisnya IR. Next, itu alat dan bahannya. Untuk bahannya ya, yang jelas dia ada beberapa pelarut di situ. Ada metanol, HCl, petroleum ether, N-heksana, etil asetat ya. Kemudian H2SO4 pekat, asam sulfat pekat, itu kloroform. Next, itu lebih ke cara kerja ya. Cara kerjanya kita pasti menyiapkan sampelnya. Nah, penyiapan sampel kan beda-beda sesuai dengan sifat dari sampelnya itu. Misalkan dia tahan panas. Kalau di sini kebetulan dia tahan panas ya, karena dikering anginkan di oven.
Di ovennya di suhu 38 derajat sampai 1 hari ya, 24 jam. Nah, itu nanti kalau sudah ketemu ekstrak, karena ada perlakuan dari rotary evaporator. Rotary evaporator itu kan fungsinya sebagai alat untuk memisahkan pelarut ya, pelarut dengan zat terlarut. Itu fungsi dari rotary evaporator. Ekstrak pekat metanol alga merah dihidrolisis ya, dihidrolisis dengan ditambahkan HCl dan diaduk menggunakan magnetic stirrer alat pada suhu ruang selama 1 jam. Kemudian dipartisi dengan pelarut petroleum ether banding metanol 50-50, 50-50 dan diambil fasa organiknya. Fasa itu hampir kayak larutan yang homogen, itu namanya fasa. Uji steroid dengan Lieberman-Burchard, nah itu lebih ke ujinya ya. Kalau steroid pakainya yang Lieberman-Burchard. Ada juga isolasi steroid bisa juga dengan kromatografi kolom, isolasinya loh ya, isolasinya. Tapi kalau untuk uji ada atau tidaknya steroid di dalam alga merah itu menggunakan Lieberman-Burchard. Nah, di sini sudah ada ya indikatornya. Jika terbentuk warna hijau kebiruan, maka ada senyawa steroid. Hijau kebiruan, hijau sampai biru itu masih mengandung steroid. Jika terdapat cincin kecoklatan atau violet ungu pada pembatas 2 pelarut menunjukkan adanya senyawa triterpenoid. Nah, ini untuk dijadikan pedomannya ya. Untuk yang steroid dia pasti warnanya hijau sampai biru. Kalau yang triterpenoid dia coklat sampai violet, gitu ya. Next, itu lebih ke isolasi kedua metabolit sekunder. Monitoringnya tadi menggunakan KLT, walaupun yang mungkin pertama isolasinya menggunakan kolom ya, tetapi untuk identifikasinya menggunakan KLT karena memang senyawanya bersifat organik. Identifikasi gugus fungsi dengan spektrofotometri infrared. Next. Hasilnya di dalam alga merah itu ada kandungan air pasti. Kemudian rendemen ekstraksi, hasil ekstraksinya ada sekian persen, 15,59. Setelah diuji menggunakan reagen Lieberman-Burchard untuk melihat ada uji steroid atau enggak, ternyata dia ada gitu ya, ternyata ada warna hijau. Itu menunjukkan adanya steroid dan juga ada cincin kecoklatan. Dia berarti ada triterpenoid. Berarti dalam alga merah ini yang sudah dalam bentuk serbuk ya, tadi perlakuan yang pertama preparasi sampel itu mengandung steroid dan triterpenoid. Kemudian dengan kromatografi kolom, isolasi menggunakan kromatografi kolom dihasilkan tetap ya ada 1 steroid dan 2 triterpenoid. Ada itu yang dihasilkan dari isolasi menggunakan kolom kromatografi. Next. Nah, setelah tadi kan isolasi kolom, kemudian identifikasi menggunakan KLT, dan juga menggunakan spektrofotometri infrared. Itu juga ada ditemukan C dan H, karbon dan hidrogen alifatik yang dimungkinkan adanya gugus metil. Nah, kalau udah ada CH itu dicurigai ada gugus metil. Nah, kalau ada gugus metil ini biasanya itu ditemukan pada senyawa steroid, identik dengan senyawa steroid. Jadi pasti, dan juga tadi ya hasil dari uji yang tadi Lieberman itu juga menunjukkan hasil warna hijau kebiruan yang berarti ada steroid. Lieberman-Burchard. Next.
Nah, di kesimpulan dari jurnal tersebut bahwa ada senyawa steroid dan triterpenoid dengan menggunakan petroleum ether dari Simplicia algamira. Ya, dengan ini diameternya mah nggak perlu di ini ya, yang penting dia sudah menunjukkan warna yang tadi biru, hijau kebiruan dan cincin coklat sampai ke violet itu menunjukkan adanya triterpenoid. Oke, ini satu saja yang steroid dan untuk yang terpenoidnya itu ada dua. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin tentang review jurnal, tapi hampir kebanyakan dari kemarin ya, review jurnal yang digunakan adalah maserasi. Itu ya memang karena metode konvensional, metode konvensional itu kan plusnya itu cepat, simple, murah, mudah didapat. Makanya memang maserasi itu dengan hanya perendaman saja kita sudah bisa mengisolasi ya, sudah mendapatkan metabolit sekundernya itu apa, kayak gitu, ekstraksinya, penyariannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya, tadi untuk yang sudah saya share, kisi-kisinya itu sebenarnya simple, nggak susah, hanya lebih ke sifatnya, metode-metodenya, kemudian yang jelas sifat, misalkan sifat tanin itu apa, tanin itu apa sih, pengertiannya tanin, oh kalau kayak gini berarti secara umum sifat tanin itu bla 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 bla. Kemudian kalau misalkan dia tahan panas, oh berarti metode ekstraksinya menggunakan apa, itu yang perlu dipelajarin, kayak gitu aja inti dari fitokimia kan kayak gitu ya. Kita harus bagaimana kita mengetahui senyawa apa yang ada di Simplicia itu, menggunakan metode apa, isolasinya seperti apa, identifikasinya seperti apa, pemisahannya seperti apa, itu poin dari mata kuliah fitokimia. Oke, ada lagi ya, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kalau nggak ada saya absen. Yanma, Yasti, Hadir, Bu. Agna. Hadir, Bu.